Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Sing Huat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Sing Huat. Terima kasih. Selamat malam, sahabat-sahabat Sonora Magentic Network. Kita jumpa lagi di Feng Shui bersama Kang Hongkian edisi hari ini, Jumat 27 Desember 2019. Ya, sahabat Sonora, kita kembali akan berkonsultasi dengan Pak Kang malam hari ini. Anda pun punya kesempatan, seperti biasa, kirimkan pertanyaan, data Anda yang lengkap dan jelas di WhatsApp 0812 112 9200. Ya, selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Luki. Iya. Lalu kita masih dalam suasana Natal. Suasana Christmas. Oleh sebab itu, Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Semoga di tahun yang baru segalanya jauh lebih baru. Yang terutama adalah tekadnya harus diperbaharui agar kesuksesan lebih lekat lagi. Bukan begitu juga Gan Luki? Iya, betul sekali Pak Kang. Amin ya. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan hal seperti itu ya sahabat Sonora. Iya, agar di tahun yang baru kita punya semangat yang jauh lebih baru lagi. Ya. Iya. Dan untuk itu tentunya saya tidak lupa untuk mengingatkan sahabat Sonora ya, agar keberuntungannya kelak betul-betul melambung. Masa transisi yang sudah kita ramalkan buat 12 show tuh, ya, yang pada video show 2020, pahami transisinya, maksimalkan hokinya, itu dibahas pada mulai menit ke-9 tuh. Ya, tapi kita juga bikin khusus potongannya ya, dengan judul khusus untuk masa transisi ya, ramalan khusus masa transisi memasuki tahun 2020. Nah, tentunya apabila disinergikan dengan ramalan tahunannya dan apa yang juga disampaikan oleh Kang Sing Huat mengenai potensi 12 show di tahun 2020, diharapkan tentunya keberuntungan betul-betul akan berpihak. Ya, nah begini, ada satu katanya nih, nickname-nya nih BMI Hong Kong. Saya nggak ngerti apa itu BMI. Saya tanya sama Pak Bambang. Oh, buku migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Oh, oke. Salut ya, karena tentunya ingin juga bersama kita maju menapaki tahun yang baru. Ya, dia menguploadnya pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Dia bilang begini, Juragan. Berarti yang dibikin tungsoi atau mungkin yang dimaksud adalah tangce ya, mungkin itu dalam dialek Hong Kong, tangce dalam dialek Hokkien. Setiap musim dingin namanya wedang ronde toh sevo katanya. Baru tahu dia bilang. Tetapi majikanku kalau Imlek kok malah enggak pernah makan wedang ronde. Ya, yang dimakan cuma kue yang digoreng pakai telur. Kalau di sini namanya linko. Ah, itu juga kan. Ini mungkin ada kesalahpahaman. Yang dimakan pada saat penghujung musim dingin, itulah yang namanya ronde gitu ya. Jadi ronde dimakan pada tanggal 22 Desember pada setiap tahunnya, sudah mengikuti perhitungan kalender matahari, karena ronde juga mewakili energi matahari yang menyerap menyinari bumi ya, menghangatkan bumi, menyerap ke dalam diri kita. Sedangkan untuk kue yang dimakan pada setiap sincia yaitu kue keranjang ya.
Nah, kue keranjang itu tanggal 20 Januari barulah digoreng dengan telur ya. Jadi saya berharap BMI Hong Kong menyimak lagi apa video yang telah kita upload sebelumnya. Yang kedua, Prosperous Numero Uno, 5 video sio kelinci dia upload. Teng suhu, saya lahir 9 Januari 1976, masuk sio apa ya? Suhu katanya. Ya, kalau tahun 76 9 Januari ya, tentunya gampang kita hitung. Sekarang saya langsung hitung 9 Januari 1976. Itu sio kelinci, dia lahir hari Jumat tanggal 9 bulan 12 tahun 2526 gitu ya. Jadi tanggal 9 masih jauh ke tahun baru Imlek, masih 3 minggu lagi. Deva Rosadi Jaya, video sio kelinci juga dia uploadnya. Maaf suhu, apa sio saya? Saya lahir tanggal 17 September 76. 17 September tahun 76. Dia sionya naga, ya naga api, siklusnya lahir pada hari Jumat juga, tanggal 24 bulan 8 tahun 2527 ya. Itu Imleknya. Nah, terus kemudian ada item post di video sio kelinci juga kan. Saya sio kelinci 21 Desember 1975. Lahir jam 5 pagi. Saya pekerja keras, bekerja di hotel sebagai tukang masak, dan saya baru memulai usaha sendiri ya. Memang sionya sio kelinci kayu, lahirnya pada hari Minggu tanggal 19 bulan 11 tahun 2526. Nah, dia tadi bilang apakah dia sebagai chef, tukang masak ya. Tentunya kalau sebagai tukang masak tidak cocok ya, kerja sebagai tukang masak tidak cocok, dan lebih cocok kalau yang namanya nickname-nya item post ini bermandiri ya, karena kemampuannya bagus, cuma tekadnya nggak ada, semangatnya melempem. Itu yang harus dimasifkan oleh item ya post. Nah, kalau bermandiri dan mengambil bidang bisnis berunsur tanah atau air, saya yakin pasti maju apabila juga rumahnya menghadap ke timur. Kemudian ada Ega Rinaldi di sio kelinci juga. Saya sio kelinci ya, termotivasi untuk selalu bersemangat agar kesuksesan saya yang bersio kelinci yang kini diramalkan sangat baik benar-benar dapat menjadi kenyataan. Saya lahir 20 April 1975. Bulan Imleknya apa ya? Mohon dibantu. Ya, Ega Rinaldi sio kelinci kayu, karena lahir pada tahun bersiklus kayu, lahirnya pada hari Minggu ya. Tanggalnya tanggal 9 Imlek, bulannya bulan ketiga Imlek, tahun Imleknya 2526. Ya, itu yang ditanyakan. Jadi saya jawabnya juga yang itu. Nah, kemudian ada Cika Putri di video jenuh hambat kekayaan. Kalau nggak salah, ciong itu artinya tidak harmonis, ya. Betul sekali, ya. Memang ciong itu tidak harmonis. Kalau sedang ciong, itu artinya sedang merasa tidak selaras. Jadi ada anggapan juragan, Luki,
Ya. Dan sahabat Sonora dimanapun berada, ada anggapan memang kalau ciong itu katanya waktunya jelek. Ya, kalau ciong tahun tahunnya jelek, ciong hari, ciong jam harinya jamnya jelek. Tidak demikian. Yang dimaksud ciong adalah tidak selaras. Seseorang yang lagi ciong, dia tidak selaras. Mungkin Anda pernah sekali waktu bangun tidur di pagi hari merasa lesu, tidak seperti biasanya, dan maunya marah-marah saja. Nah, itulah salah satu contoh Anda sedang tidak selaras. Itulah pada saat ciong tersebut masuklah energi negatif ke dalam diri Anda. Nah, untuk meluruskannya Anda harus waspada, ya. Dan Anda harus mencari energi positif, ya. Itulah sebabnya mengapa Feng Shui diperlukan untuk menata keseimbangan, keserasian, dan keselarasan energi di dalam rumah, agar ketika ciong itu datang menderak, ketika energi negatif itu menyelinap masuk ke dalam benak, dampak negatifnya tidak sebesar daripada kalau rumah tersebut tidak berfeng shui baik. Nah, untuk memahami itu tentunya dan untuk menghindarinya kita perlu yang namanya pengetahuan tentang hari selaras dan tidak untuk sio kita. Dan untuk tahun yang akan datang ini, tahun 2020, kalender Imlek 2571 tentunya sudah bisa Anda dapatkan pada toko buku terdekat, ya, atau bisa menghubungi Radio Sonora. Ada Beniko, video jenuh hambat kekayaan. Apakah ciong bisa diatasi apabila sudah terlanjur? Oh ya, bisa, ya. Kalau sudah terlanjur ciong, kalau ciongnya sudah terlanjur, rasa gundahnya, gelisahnya sudah menderak, kita harus langsung sadar dan bersabar diri, menenangkan diri. Itu salah satunya, ya. Tetapi kalau ciong itu sudah mengakibatkan sesuatu dampak buruk, tentunya tidak bisa lagi terjadi. Misalnya ada orang yang ciong itu ada yang ciong kecil, ciong besar, atau ciong teramat besar. Nah, kalau yang teramat besar ini itu ciong yang diakibatkan oleh bukan saja analisis sio kelahiran, tetapi juga terhadap tanggal dan jam kelahiran. Nah, ini berat sekali, dampaknya luar biasa. Nah, kalau sudah terjadi dan menjadi suatu dampak buruk, ya tentunya akan butuh waktu sangat lama untuk mengembalikan ke kondisi semula, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ciong melanggar pantangan bisa berakibat buruk. Misalnya kalau kita mulai memperbaiki rumah pada saat yang ciong. Kadang-kadang seperti pernah kita bahas juga, menikah pada saat yang tidak selaras. Kadang-kadang kita juga egois, gitu ya. Nah, egoisnya di mana? Sepasang calon mempelai, seharusnya dia memperhitungkan kedua-duanya agar baik. Seringkali karena salah satu pihak yang mencari saat selaras, maka pihaknya lah yang dipikirkan berkeselarasan terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya, setelah suami istri itu, mempelai itu menjadi suami istri, toh akan dampak buruknya akan ditanggung bersama pula, gitu ya. Jadi berusaha untuk mencari yang terbaik untuk keduanya. Itu berkenai ciong. Mudah-mudahan Beniko bisa memahaminya, ya, dengan penjelasan yang seringkas ini. Ernie Tio dari video jenuh hambat kekayaan. Dia tidak menyertai jam kelahiran, lahir pada tanggal 27 bulan 10 tahun 1971. Cocoknya pakai baju warna apa biar semangat usaha, karena selama ini agak malas, ya. Sionya sio babi logam. Orang bilang kalau sio babi memang malas, tapi nggak begitu pada kenyataannya, ya.
Tapi untuk Sio Babi yang satu ini yang lahir pada hari Rabu tanggal 9 bulan 9 tahun 2522, memang demikian adanya ya, sudah malas, kurang disiplin dan tidak berprinsip, malahan jelek adat dan gampang tersinggung. Itu yang harus diperbaiki, sehingga pakai bajunya apa? Ya, bajunya harus berwarna merah, hijau, kuning, dan coklat. Jangan memakai warna putih, hitam, biru, dan abu-abu. Ya, itu yang harus dipedulikan. Wijaya, video duit tanggung bulan sudah habis. Bagaimana cara menentukan arah hadap rumah yang memiliki area terbuka pada sisi sampingnya rumah hook? Ya, nah kalau menentukan hadap rumah kita sudah bahas sebetulnya, sebaiknya menyimak video-video terdahulu. Namun perlu Anda pahami bahwa untuk rumah sebaiknya menempatkan pintu utama pada bagian yang melebar, bukan yang memanjang. Sedangkan untuk rumah yang bagus adalah memanjang ke belakang dan bukan melebar. Ya. Dan untuk menentukan arah rumah, apakah menggunakan magnetic north atau arah sebenarnya true north. Nah, dalam konteks ini saya nggak ngerti yang dimaksud magnetic north atau arah sebenarnya true north. Karena kalau kita berpedoman pada kompas feng shui, tentu yang dipakai adalah patokan selatan, ya, pada south. Tapi kalau pakai kompas Eropa, ya, kompas barat, tentu north, dan kedua-duanya bisa dipergunakan, ya, sama saja, asalkan metode yang berada di dalam kompas feng shui itu Anda sudah pahami betul, gitu ya. Tetapi untuk menghitung berapa derajat, tentunya kita patokan 0 atau 360 derajat adalah pada north. Itulah yang disebut true north. Ya, jadi sudah pernah dibahas. Jadi Anda bisa saya mencatat di sini ada video 6 Desember kecocokan usaha, arah feng shui dan Sio Paling Ciong di 2020, dan juga pada video 12 Desember dengan judul video Ronde Feng Shui kecocokan usaha sukses di tahun 2020. Ya, di sana sudah dibahas tentang masalah tersebut, ya. Saya masih ada beberapa lagi juga kan, tapi saya pikir kita sudah banyak menjawab. Sisanya akan saya teruskan di tanggal 3 Januari tahun depan. Oke, boleh. Kalau gitu kita break dulu nih, Pak. Boleh. Oh ya, oke, sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi, tetap di acara Feng Shui bersama Kang Hong Kian. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Sing Huat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Sing Huat. Terima kasih. Sahabat Sonora, terima kasih Anda masih bersama Sonora FM Magentic Network. Kita lanjut lagi Feng Shui bersama Kang Hong Kian sampai nanti pukul 21. Ya, Pak Kang, ada pertanyaan yang sudah masuk? Iya. Saya akan bacakan dulu satu persatu ya. Oke, Ya. Jangan sekaligus, satu-satu memang. Iya bener, nggak mungkin saya bacain semuanya nih. Ntar bingung Pak Kang. Ini dari
Pak Robi. Siapa? Robi. Robi. B-nya 1 2. 1. Ya. I-nya juga 1. Oke. Tanggal 28 Juni 28 Juni. Ya. tahun 89 89 jam 7:10 pagi. jam 7:10 pagi. Istri Fiona. Fiona. Ya. Tanggal 2 Mei Tanggal 2 Mei 90. 2 Mei 90 Jam 5 pagi. jam 5 pagi. Menanyakan yang pertama tentang hadap rumah yang cocok. Sekarang rumah menghadap utara. Salah. Jenis usaha yang cocok. Sekarang usaha buka bimbingan belajar. Bimbel. Nggak cocok. Terus yang ketiga, keempat, kecocokan pasangan dan kesehatan. Kecocokan pasangan sangat cocok, ya, bukan saja ikatan jodohnya sangat-sangat kuat, tapi cara berpikir, pola pikirnya juga sama, ya. Jadi ini akan saling membantu. Hanya saja yang patut dipahami adalah bahwa kedua-duanya emosinya tinggi, itu yang harus dihindari, ya. Dan tentu saja untuk Robi yang harus diwaspadai juga adalah jangan terlalu perfeksionis sehingga menyulitkan pasangan Anda nantinya. Nah, rumah keliru, sebaiknya Anda menghadap ke timur, ya, dan kemudian beralih ke bidang bisnis yang cocok, karena bidang bisnis bimbel sangat-sangat tidak cocok. Dan apabila yang mengendalikan itu adalah Fiona, masih lebih baik, namun kemajuannya sangat lambat, ya. Dengan demikian maka kedua-duanya saya sarankan untuk kalau saling bahu-membahu di bidang berunsur kayu dominan. Udah juga kan? Kesehatan? Oh, kesehatan. Ya. Kesehatan untuk Robi, ya, harus banyak mengonsumsi sayuran, hindari daging-daging bakar kesukaan, ya, dan banyak minum, ya, males minum. Kesamaannya dengan Fiona juga males minum, gitu ya. Namun Fiona, tolong, karena perutnya, lambungnya nggak bagus dan hobinya juga makan yang pahit sih nggak masalah. Fiona nggak takut pahit, ya. Tetapi gila asem, nah ini tentu akan merusak lambung, ya. Sedangkan Robi harus menghindari manis, ya, nggak manisnya juga keterlaluan. Oke. Buat Pak Robi dan Bu Fiona sudah dijawab ya semuanya. Ini tadi Pak oh ya Pak, sekarang ini Pak Greg. Oke. Greg ini 9 Januari 69. 9 Januari 69 jam 12 siang. Istrinya Ani. Ibu Ani 12 Januari 73. Tanggal berapa? 12 Januari. 12 Januari 73. Jam 12 malam. Jam 00. Rumah saya katanya sudah hadap ke arah nomor 2 berdasarkan arah rumah yang Pak Kang sarankan. Iya. Tapi masalahnya ada 2 kamar mandi di area keberuntungan, area barat daya kestabilan. Apa yang harus kami lakukan? Kami belum mampu untuk memindahkan kamar mandinya. Ya, untuk sementara pasang aja lampu nyala non-stop. Dinyalakan non-stop. Di area ininya ya? Iya, betul. Barat dayanya.
Oke, terus pekerjaan Pak Greg ini kerjanya di leasing company, sambilan sebagai pengacara, istrinya dosen. Ya, sebagai pengacara oke, leasing company tidak, istri dia jadi dosen tentu saja sangat jenuh. Ya, Iya, lanjut lagi. iya, apalagi yang ditanya? Udah dijawab toh? Oke, lanjut lagi. Dari Hendra, Pak Hendra di Bekasi. Hendra di Bekasi, Tanggal 12 Desember 71. 12 Desember 71. Antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Oke. Istrinya Yeni. Ini pasangan terus ini ya, kali ya? Iya. Iya. Istrinya Yeni 10 Oktober 70. 10 Oktober 70 Jam 17.10. jam 17.10. Rumahnya menghadap selatan, ada kolam ikan di belakang, apakah cocok? Kenapa? Rumahnya hadap selatan, Hadap selatan nggak cocok. ada kolam ikan di bagian belakang. Iya, nggak cocok. Yang cocok, Pak kan? Hadap timur, Hadap timur. iya. Jadi kolamnya nggak usah simpulkan lagi. Ya, Pindah. rumahnya sudah salah hadap. Rumahnya salah. Terus Jadi pindah. ini rencananya akan mulai buka usaha sendiri tahun depan, yaitu usaha percetakan kertas. Nggak cocok. Hah? Cocoknya di bidang unsur logam dominan atau campuran api logam untuk suami, untuk istri di bidang berunsur tanah dominan. Kalau percetakan dipegang istri akan sangat-sangat lambat, dipegang suami bisa bankrupt. Waduh, ini padahal kayaknya udah mau buka nih, soalnya nanyanya sebaiknya kapan? Awal tahun atau sesudah Imlek? Iya, harusnya tanyanya ya jangan mendadak dong ya mau buka. Jadi nggak cocok nih ya, Nggak cocok. Pak Hendra, Bu Yeni. Ya, Nggak, percuma dijawab juga karena memang tidak cocok untuk bidang usahanya ya. betul. Oke, kita break sebentar lagi Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Sing Huat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Sing Huat. Terima kasih. Baik Pak Kang, kali ini pertanyaan dari sahabat Sonora. Ini dari Pak Sahat, tapi menanyakan untuk anaknya. Pak Sahab untuk anaknya siapa? Namanya Matthew. Matthew. Ya. Tanggal 17 Mei 95. 17 Mei 95. 95. Antara jam 9 sampai jam 10 pagi. 9 pagi sampai 10. 9 sampai 10. Oke. Pertanyaannya cocok kerja apa nanti, terus kalau berkeluarga kelak ada rumahnya. Oke.
bisnis apa yang cocok kelak, ya tentunya seharusnya sesuai dengan bidang pendidikannya. Pendidikannya harusnya ke bidang food science, metalurgi, itu dua pilihan yang paling cocok. Yang ketiga yang agak kurang cocok ke bidang mechanical electrical, ya. Jadi pilihannya dalam bisnis bidang berunsur kayu dominan, bidang berunsur logam dominan, bidang berunsur campuran api dengan logam, sudah grade-nya beda jauh. Kalau yang tadi kita anggap sebagai peringkat 1, yang saya sebutkan barusan bukan di 2, tetapi di ketiga atau di keempat, sedangkan 2-3-nya nggak ada gitu ya. Atau di bidang campuran air dengan kayu, itu pun under ya, lambat. Saya berharap tentu Matthew di bidang yang lebih cepat kemajuannya ya. Nah, untuk kemajuan itu Matthew memang daya tangkapnya sangat tinggi dan rajin. Hanya saja saya minta tolong untuk mengendalikan emosi dan juga memasifkan, meningkatkan kedisiplinannya dan tanggung jawab ya. Kalau itu bisa, saya yakin Matthew akan menjadi orang yang sangat-sangat berhasil. Dan kalau sudah menikah, kelak nanti juga menempati rumah yang sama. Ini hari hampir sama nih. Kemana adepnya juga kan, Luki? Timur. Betul. Waduh. Bukan main. 10 buat juga kan, Luki? Luar biasa ya, bisa pas-pasan terus ya. Betul sekali. Berarti memang Pak Kang tuh pas buat Sonora, buat sahabat-sahabat Sonora. Begitulah dia harapkan agar sahabat Sonora semuanya bisa berkesuksesan optimal. Oke, buat Pak Sahat, mudah-mudahan itu bisa membantu putranya. Sekarang ini pertanyaan dari ibu, tidak ada namanya, tapi menanyakan untuk suami dan anaknya. Oke, suaminya Nama suaminya Eng Kim Hwat. Eng Kim Hwat. Iya, ini tanggal 16 Januari 16 Januari tahun 67. tahun 67. Jamnya jam 16 atau lebih dikit. Iya. Satu-satu kali ya Pak Kang ya. Boleh. Untuk suaminya dulu. Boleh. Usahanya di bidang konveksi bahan katun. Wah, sangat maju. Sekalian sebagai desainernya. Dan berjalan dengan baik selama lebih 15 tahun. Rumahnya harusnya menghadap kemana Pak Kang? Ini menghadap selatan sekarang. Jawab aja sendiri. Hah? Timur lagi? Iyalah. Waduh, saya pilihin deh yang timur lagi. Jadi ya yang dimaksud dengan berjalan baik karena bidangnya memang sangat-sangat cocok ya, tetapi yang dimaksud berjalan baik itu saya nilai tidak maksimal gitu ya. Seharusnya keberuntungannya jauh lebih daripada yang dia bayangkan sekarang ini, karena rumahnya sangat-sangat tidak cocok, di mana rumah itu seringkali banyak mengakibatkan masalah ya, dan bisa jadi mengganggu juga sangat mengganggu ke kesehatan. Oke, jadi mestinya ke timur ya? Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk putri bungsunya. Ya. Namanya Kalista Willy. Kalista Willy. Ya. Ya. Tanggal 3 April 2014. 3 April 2014. Antara jam 9.20 sampai 9.30. 9.20, 9.30. Iya. Oke. Ini ibunya menanyakan, sampai sekarang putri bungsunya ini Kalista belum bisa berkomunikasi. Apakah Ciong dengan ayahnya apa yang harus dilakukan? Kalau
dibilang ciong, ya memang ada konflik sangat kecil di mana api menguasai kayu gitu ya, itu simbolnya. Tetapi kalau dibilang tidak bisa bicara, tentu juga tidak ya, karena kemampuan bicaranya tinggi ya. Namun memang kalau melihat di sini justru pada telinga memang ada gangguan. Telinga. Iya. Jadi memang kan orang bicara karena dia meniru kan, harus ada yang didengar. Mendengar, ya. Nah, sebetulnya dia punya kemampuan menangkap segala sesuatu, kemampuan dia mengecap dan berkata itu bagus sekali. Namun memang di telinga ada gangguan. Jadi ini memang bawaan lahir dan medis gitu ya. Namun demikian bukan berarti tidak bisa disembuhkan, karena potensi untuk mengalami perbaikan kesehatan ada ya, karena ada bantuan dari unsur-unsur yang memperbaiki THT-nya ya, dari tenggorokan ke hidung ke telinga, itu ada jalurnya, memang ada, dan itu cuma ganjalan kecil dan mestinya tidak sukar untuk disembuhkan, tetapi ini sudah memang medis. Iya. Tadi pengaruh rumah yang salah hadap itu enggak pengaruh ke kesehatannya putrinya ini Pak ya? Sebetulnya gangguan berasal dari rumah, tetapi sudah menjadi medis. Nah, kalau rumahnya tidak pindah, tentu medisnya susah berjalan dengan baik. Dan kalau medisnya diupayakan lebih dulu dan sembuh, tidak pindah rumah, juga selain pengobatannya agak lama, juga akan kambuh lagi. Ya, iya. Oke. Jadi bahkan kalau saya nilai dari kondisi rumah, kalau rumah itu sudah lebih dari usia anak bungsu, mungkin ada anak lain yang juga bermasalah gitu. Ya. Jadi karena yang kenanya adalah ini, saya juga yakin bahwa tinggal di situ sudah lebih lama daripada usia anak bungsu ini. Kalau menurut saya begitu. Iya. Baik, Ibu atau Bapak Eng Kim Hwat ya, itu yang bisa dibantu oleh Pak Kang saat ini. Jadi berarti solusinya ya harus dua-duanya nih ya Pak ya? Betul. Ya, jadi misalnya kalau dia nggak tinggal di situ sebelumnya, tapi dia juga tinggalnya di hadap utara atau selatan, ya sama aja gitu ya. Jadi memang untuk penyembuhan dia harus segera pindah menghadap ke timur. Tetapi, nah ini ada tetapi, dua-duanya kan sio kuda, ya, dan mengacu kepada ayah pun di tahun depan ini tidak boleh pindah. Iya. Iya, jadi kalau memang memungkinkan, ibunya yang, saya nggak tahu data ibunya ya, atau ibunya pindah dulu dengan anak, atau ya kalau nanti pengobatannya sudah mendapatkan titik cerah, buru-buru pindah begitu ya. Cuma ya untuk pindah di tahun setelah Imlek tentu tidak cocok. Kalau bisa ya sekarang ini masih ada waktu sebulan untuk pindah. Sebelum 25 ya? Sebelum 25 Januari. Ya. Baik, itu untuk Ibu atau Bapak Eng Kim Hwat. Ya, ini sio kuda ya, ciong juga tahun depan di tahun tikus logam. Sio yang paling ciong ya. Ada 4 ya, Pak Kang ya? Yang paling ciong kalau dari perhitungan sio ya cuma sio kuda. Tetapi yang ciong lagi adalah kalau seseorang itu walaupun sionya tidak ciong, memiliki nilai di bawah 5 itu sebetulnya ciong.
Walaupun sionya tidak ciong, tapi kalau sionya nilainya di bawah 5 itu ciong. Itu ciong, sebetulnya itu ciong. Ya, jadi bagi sahabat Sonora ada baiknya ya menyimak berapa jumlah nilai keberuntungannya berdasarkan analisis sio, berdasarkan analisis tanggal bulan kelahiran kalau tidak tahu Imlek. Tapi kalau tahu Imleknya, pakailah analisis bulan kelahiran dan juga analisis jam kelahiran dengan menjumlahkan nilai-nilai ketiga analisis tadi. Itu berarti sama dengan jumlah nilai keberuntungan sifat yang lebih jauh lebih bersifat pribadi gitu ya. Jadi kita tahu kalaupun sio kita tidak ciong, berapa potensi kita ya, atau kita lagi ciong, berapa potensi kebaikannya. Andai kata kita lagi ciong tapi nilainya bagus, artinya kita diramalkan akan kerap menghadapi masalah tetapi memiliki keberuntungan yang tetap bagus gitu. Namun apabila sionya tidak ciong dan tetapi nilainya under di bawah 5, maka dia akan berkelancaran tetapi tidak memperoleh sesuatu yang bermanfaat, bahkan mungkin bisa mendapatkan hal yang sebaliknya juga kan. Iya. Kenapa sih harus ada yang ciong, Pak Kang, setiap tahun itu? Kan kalau bagus semua kan bagus buat kita semua. Saya juga maunya bagus. Nah, karena saya maunya semua bagus, maka saya juga masih bikin buku. Tujuannya gimana? Untuk memberikan jalan keluar gitu ya. Nah, karena bukunya belum beredar, karena masih dalam tahap proses, saya berharap sahabat Sonora memanfaatkan satu kalender yang sudah beredar dan bisa didapatkan di toko buku, atau mungkin melalui Radio Sonora ya, juga Ganduki ya. Iya, kalau nanti sudah terbit ya. Dan juga melalui kita memberikan jalan keluar melalui sarana yang sudah tersedia tiap Jumat dan sudah berlangsung 11 tahun. Sebentar lagi kita memasuki tahun ke-12 ya untuk Radio Sonora. Bahkan saya sudah hadir di TV dari tahun 92 sampai 2006 gitu ya, di media cetak dan dimanapun. Tapi sekarang toh saya setia menemui sahabat Sonora pada setiap Jumat. Ya, jadi ada masalah silakan telepon, bikin WA, tujukan ke Juragan Lucky di Sonora. Tunjukkan ke penyiar yang bertugas, jangan ke saya, Pak Kang, nanti sangkanya saya siapa gitu kan. Kan penyiarnya bisa ganti-ganti. Maksud saya, kalaupun saya nggak jawab, Juragan Lucky sudah mampu jawab karena sudah bersama dengan saya ya di acara ini bertahun-tahun. Iya. Tapi ini saya mau tanya nih satu lagi, Pak Kang. Apa tuh? Kalau ciong kayak saya nih ciong, tahun depan boleh menikah nggak kalau ciong, Pak Kang? Tadi pertanyaannya kalau saya kayak saya menikah. Kalau orang kaya menikah ya nggak apa-apa, yang penting resepsinya rame. Kan kaya, tadi bilangnya kaya toh? Enggak, itu salah, keselimpet. Yang bener kalau lagi ciong itu boleh nggak menikah, Pak Kang? Sebaiknya jangan, ya. Jadi memang ada waktu-waktu di mana setiap tahun, walaupun kita ciong, ada saat yang relatif baik juga kan. Namun kalau dasarnya dalam rentang setahun sudah tidak selaras, sebaik-baiknya saat itu tentu akan lebih baik lagi kalau dilaksanakan pada tahun selaras. Hasilnya tentu akan jauh maksimal. Karena dampaknya juga kan bukan hanya pada keharmonisan dan kelanggengan pernikahan gitu ya, yang diharapkan bisa seumur hidup toh. Juga terhadap kerukunan dengan anak-anak gitu ya, antara satu dengan yang lain, pendidikannya, kesehatannya, dan terlebih juga adalah ekonomi. Jadi keberuntungan ya. Jadi kalau menikah pada saat yang tidak selaras,
maka konflik mendera, keberuntungan terminimalkan. Kalau pada saat yang selaras, konflik tertiadakan, walaupun keduanya itu cara berpikirnya berbeda, bisa tersatu padukan dan keberuntungannya meningkat signifikan. Iya, walaupun sudah dicarikan atau dipilihkan tanggal yang paling baik gitu ya. Iya, jadi andai kata, misalnya begini, saya kasih jalan keluar deh. Misalnya sudah kebelet, Kok kebelet? mesti menikah juga di tahun Ciong. Iya. Silakan, asal mau, nanti banyak masalah gitu ya. Nah, tolong dicarikan lagi saat yang selaras untuk mengkias gitu. Jadi dibikinlah acara penguatan pernikahan semacam itu. Oh, gitu. Ya, agar dengan pelaksanaan itu yang sudah dilakukan sebelumnya seolah-olah tergugurkan begitu. Ini kalau ciong buat menikah itu ciong untuk sionya salah satu atau dua-dua pasangan ya, Pak? Dua-duanya dong, jangan egois dong. Enggak, maksudnya kalau salah satunya ada yang ciong, misalnya istrinya atau suaminya, Kena dua-duanya. oh kena juga, tetap nggak berlaku ciong Ya, juga nggak boleh ya? Kan kita bukan lagi dua melainkan satu. Ya, iya betul. Jadi walaupun cuma satu atau calon suaminya yang ciong, istrinya enggak, tetap nggak boleh gitu ya? Betul. Jadi tadi mudah-mudahan ini secara umum bisa membantu menjawab pertanyaan Anda yang lain. Tadi saya lihat sekilas soalnya beberapa ada yang menanyakan soal pernikahan tuh Pak Kang. Padahal jelas-jelas dia tahu dia ciong tahun 2020, tapi ada yang Ya, mau kepastian. Saya juga merasa bagaimana ya, di komen-komen masih banyak pertanyaan saya, unsurnya kayu, usaha apa yang cocok? Sebetulnya kan itu pertanyaan yang keliru yang memang saya nggak akan bisa jawab dengan baik gitu ya. Kemudian banyak juga pertanyaan yang tanpa jam begitu. Nah ini kan tidak dijawab, nanti dibilang sombong, katanya saya pilih kasih, tidak mau hanya memilih yang tertentu gitu. Tetapi memang pertanyaannya itu ya tidak dilengkapi dengan data-datanya gitu, yang sebagaimana mestinya. Oke deh, ya sahabat Sonora, mudah-mudahan banyak informasi, pencerahan, manfaat yang bisa kita peroleh kali ini, dan kita masih akan ketemu lagi setiap Jumat mulai pukul 20 sampai pukul 21. Ya Pak Kang, terima kasih banyak. Sama-sama juga Gan, so pasti kita akan bertemu lagi, apalagi kita akan sebentar lagi bulan depan kita sudah memasuki tahun tikus logam, Imlek 2571. Banyak hal yang hendak saya sampaikan juga kepada sahabat Sonora, agar sahabat Sonora setidaknya dapat tercerahkan dari sudut pandang ramalan 12 Sio dan Feng Shui, baik itu kondisi ramalannya ataupun jalan keluar yang terbaik untuk menyiasati berbagai hal negatifnya. Ya. Baik, makasih Pak Kang, selamat malam. Sama-sama juga Gan, selamat malam, sukses selalu.